Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kita kali ini akan membahas tema bentuk-bentuk jual beli gharar jahiliyah, yang mana Nabi SAW melarang beberapa bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan mereka sebelum Islam datang. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW warisan dari jahiliyah ini, ajaran-ajaran kebiasaan manusia sebelum Islam datang, karena terdapatnya unsur gharar, adanya unsur ketidakjelasan pada jual beli tersebut. Kita akan melihat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang Nabi. Ternyata di antara bentuk-bentuk jual beli ini masih banyak dilakukan di masyarakat kita sekarang ini, yang mana ini adalah sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam datang. Kemudian Islam datang menghapuskan jual beli ini, diharamkan. Yang pertama, di antara bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW dinamakan dengan jual beli hasoh. Yang mana hasoh ini artinya secara bahasa adalah batu kecil. Berarti jual beli hasoh, jual beli yang ada kaitannya dengan batu kecil. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan an bai'il hasati, jual beli hasoh. Apa yang dimaksud dengan jual beli batu kerikil ini? Maka para ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk jual beli hasoh ini yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kalau kita lihat penjelasan para ulama, jual beli yang menggunakan sarana batu kerikil atau batu kecil. Di antaranya tafsiran yang dijelaskan para ulama, contohnya penjual menggelar barang dagangannya berupa kain-kain, lalu mengatakan kepada pembeli, silahkan lemparkan batu, ya, dengan batu ini kamu menentukan mana yang nanti terkena batu ini, maka itu akan menjadi milikmu, ya, dengan harga sekian. Jadi harganya sudah ditentukan, ya. Contohnya silahkan ini yang masih ada di zaman kita sekarang ini, silahkan ini bolanya, ya, sekali ikut bayar 10.000 misalkan. Nah, silakan gunakan bola ini untuk melempar boneka atau kaleng. Kalau seandainya bonekanya nanti jatuh, maka menjadi milikmu. Kalau tidak jatuh kalengnya atau bonekanya, maka uangmu akan hilang. Nah, ini
di antara bentuk tafsiran para ulama, sampai sekarang pun masih ada. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jual beli yang pertama dilarang Nabi. Kemudian ada juga para ulama mendefinisikan jual beli haso ini, yaitu ketika mereka menjual tanah, yang mana si penjual tanah mengatakan, saya menjual tanah, silahkan lemparkan batu kerikil. Maka di mana jatuhnya batu kerikil tersebut, batu kecil tersebut, di sana batas yang akan saya jual. Dan harganya sekian. Ya, zaman dulu masih menggunakan lemparan tombak misalkan. Ya, lemparan tombak atau lemparan batu atau sejauh teriakan misalkan. Nah, ini dalam menentukan ukuran tanah. Ya. Nah, di sini yaitu ketidakjelasannya pada ukuran tanah. Kemudian juga ada di antara para ulama menjelaskan maksud larangan jual beli hasoh, yaitu menentukan harganya. Ya, barangnya jelas. Ya, misalkan barangnya silahkan barangnya ini jam misalkan. Berapa harga jamnya? Silahkan kamu menggenggam batu kerikil, maka setiap batu kerikil satunya itu misalkan Rp1.000 misalkan. Seandainya hasil genggamannya 100, berarti kali 1.000, 100.000 misalkan. Nah, ini menentukan harga dengan jumlah batu kerikil. Nah, ini adalah bentuk-bentuk jual beli yang ada di kebiasaan masyarakat ketika itu. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Hadis ini dari Imam Muslim. Kemudian bentuk jual beli yang lain dinamakan dengan jual beli mulamasah. Mulamasah secara bahasa artinya menyentuh. Maka pengertian jual beli mulamasah ini menentukan barang hanya dengan menyentuhnya saja tanpa mengetahui spesifikasi lengkap dari objek yang akan dibeli. Ya. Contohnya jual beli ini mengandung gharar pada ketidakjelasan rincian spesifikasi barangnya. Warnanya, motifnya, misalkan jika yang diperjualbelikan adalah baju misalkan. Ya. Nah, contohnya seseorang penjual mengatakan, ya, saya menjual baju ini dengan harga sekian, 100.000 misalkan. Maka silakan sentuh yang mana yang kamu cocok kainnya. Kemudian disentuh kainnya. Nah, kemudian dia merasa cocok dengan kain yang ini. Tetapi tidak dibuka. Tidak dibuka baju tersebut, warnanya apa, motifnya apa, bentuknya seperti apa. Nah, ini ya adalah ketidakjelasan pada spesifikasi lebih lengkap objek tersebut. Larangan Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasah, yaitu jual beli mulamasah. Ditafsirkan oleh perawi hadis, lamsu thawbi la yanzuru ilaihi, hanya menyentuh baju atau jubah kemudian tidak melihat lebih rinci, hanya bersentuh saja, menyentuh saja, maka dia terjadi jual beli. Kemudian bentuk yang lain yang ada dilakukan masyarakat di masa Nabi SAW, yaitu dinamakan dengan bai' munabazah. Juga berdasarkan hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bacakan dari sahabat
Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli munabazah. Tafsiran munabazah yaitu tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzur ilaihi. Jadi melakukan jual belinya itu seseorang hanya melemparkan baju, ya. Kemudian kepada orang yang sampai kepadanya baju tersebut tanpa orang tersebut mengecek lebih rinci, maka dia sudah terjadi jual beli dengan orang tersebut dan tanpa melihat dahulu. Pokoknya siapa yang ini saya jual 100.000, siapa yang nanti ya mendapatkan baju ini maka terjadi jual beli dengan dia. Tanpa dijelaskan dulu bajunya seperti apa, seperti apanya. Kemudian dilemparkan dan terjadilah jual beli. Maka ini sama ya. Ketidakjelasannya pada rincian spek barang yang diperjualbelikan. Kemudian bentuk jual beli yang jahiliyah berikutnya yaitu dinamakan dengan bai' habalul habalah. Habalun jamak dari habil. Habal itu artinya unta yang sedang memiliki janin. Unta yang sedang mengandung. Ya, bunting. Unta yang sedang bunting, mengandung manusia, Pak ya. Bunting. Nah, habalul habalah berarti ada dua ya. Habalul habalah digabungkan, unta betina sedang bunting. Maka hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bail habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli habalil habalah. Contohnya para ulama menjelaskan habalil habalah dan ini bisa jadi ya beberapa contoh yang dijelaskan para ulama mentafsirkan di sini bisa terjadi. Di antaranya ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Ya. Nah, biasanya masyarakat itu mereka akan melakukan jual beli yang ada di sekitar mereka. Ya. Kalau masyarakat menyebutkan dengan unta berarti masyarakatnya beternak. Contohnya dia mengatakan saya beli tanah kamu. Tapi bayarnya nanti ketika unta saya kemudian lahiran, kemudian ngandung lagi, lahiran lagi. Ya, jadi waktu pembayarannya itu diikat dengan 2 kali kelahiran untanya. Ya. Nah, tentu mereka juga memprediksi kira-kira unta itu proses lahirnya berapa lama. Biasanya unta ada yang tahu. Unta itu bunting, lahiran, kemudian nanti sampai dia dewasa, bunting lagi, lahiran lagi. Anggap saja prosesnya sekitar berapa? 10 tahun. Nah, mereka tahu itu perkiraan. Ya. Tapi ini tetap tidak dianggap diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya di masyarakat yang bertani, biasanya waktu pembayaran mereka ikat dengan apa? Waktu panen. Saya beli, ya saya ngutang dulu deh, kapan bayarnya? Nanti kalau saya panen musim depan katanya. Nah dia panennya musim depan. Ternyata dia nggak panen musim depannya. Nah ini, ya ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau masyarakat perkotaan berarti apa? Gajian berarti. Saya beli baju, kapan kamu bayar bajunya? Nanti kalau gajian 3 kali gajian lagi katanya. Nah ternyata ya waktunya ini tidak jelas, dilarang oleh Nabi SAW karena ketidakjelasan waktu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di sini ketidakjelasan pada objek yang dipertukarkan, bukan waktunya. Maksudnya apa? Membeli janin, ya, janin dari unta yang sedang bunting.
Nah ini tidak jelas apakah janinnya nanti betina atau jantan. Nah sehingga ketidakjelasan pada objek janinnya ini juga ya termasuk jual beli yang tafsiran habalil habalah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya jual beli madhamin dan malakih. Ya. Berdasarkan hadis yang mana nuhiya minal hayawan an salasatin, dilarang dalam menjual beli hewan itu 3 hal. Ya, yang pertama anil madhamin, jual beli madhamin. Yang kedua al malakih, jual beli malakih. Kemudian habalil habalah. Habalil habalah tadi sudah kita jelaskan, yaitu ketidakjelasan pada janinnya. Kalau maksudnya hewannya berarti janinnya. Tapi kalau maksudnya waktunya berarti jual beli diikat dengan waktu yang tidak, pembayarannya diikat dengan sesuatu yang tidak jelas. Maka madhamin di sini maksudnya ma fi butunil inasil ibil, menjual sesuatu yang ada di dalam janin, di dalam unta betina. Nah berarti ini maksudnya juga jual beli habalil habalah. Kemudian malakih ma fi zuhuril jimali. Malakih itu menjual yaitu yang masih di dalam zuhuril jimal, punggung unta. Maksudnya ya malakih itu menjual sperma dari jantan, hewan jantan. Ya sekarang juga masih banyak ya di toko-toko hewan mereka menjual jasa. Jasa apa? Kucing jantan untuk dikawinkan ya. Nah, ini juga ya ternyata sudah ada dilakukan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka menyewakan kambing, sampai sekarang pun masih banyak di desa-desa menyewakan kambing jantan. Ya, disewakan kambing jantannya, upahnya bisa jadi dari anaknya nanti misalkan. Kalau anak kedua berarti saya 1. Atau bisa juga upahnya dengan bayaran tertentu. Nah ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketidakjelasan pada objek yang dipertukarkan. Uang misalkan, jika uangnya dibayar 300.000 ini jelas. Tapi 300.000 ini ditukar dengan sesuatu yang tidak jelas, yaitu apa? Sperma dari jantan. Nah, tidak diketahui berapa kali kambingnya kawin. Bisa jadi kambing tidak kawin-kawin. Atau kalau kawin pun tidak ada hasilnya misalkan. Nah, ternyata saya dapat informasi dari dokter hewan. Ya, sebelum kita menjelaskan ini, tadi kita sudah tahu bahwa dilarang oleh Nabi menjual pejantan, jasa pejantan untuk kawin. Tapi bagaimana hukumnya seandainya yang dilakukan petani sapi yang mana mereka membeli bibit suntikan, ya kan? Ada yang berternak di sini. Jadi suntik itu disuntik dibayar. Berapa harganya sekali suntik? Ada yang tahu? Berapa? 100.000 sekali suntik. Nah, itu ada ukurannya Pak ya? Berapa cc-nya Pak ya? Ya, 100.000 sekali suntik. Nah itu boleh atau tidak? Tadi kita sudah jelaskan bahwa menjual jasa dari jantan, pejantan itu haram, dilarang Nabi. Sekarang menjual sperma tadi yang disuntik itu boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Maka ini masalah kontemporer. Maka para ulama mengatakan ini boleh. Ya. Kenapa? Karena ukurannya jelas. Ukurannya jelas dan juga hasilnya bisa diprediksi. Karena kalau suntik pada sapi itu keberhasilannya sangat tinggi. Ya jarang gagalnya. Hampir
hampir 100% keberhasilannya. Tapi pada kambing ternyata dokter hewan mengatakan kambing itu kalau suntikan itu gagalnya sangat tinggi. Malah yang lebih besar keberhasilannya dengan pejantannya dikawinkan. Nah, sehingga itu yang dilakukan masyarakat sekarang ini, kalau kambing itu mereka menyewakan pejantannya, kalau sapi disuntik. Kenapa? Kalau kambing itu lebih berhasil untuk punya anak, itu langsung kawin secara alami. Nah, tetapi ya ini sesuatu yang diharamkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita menyewakan pejantan kambing, apalagi kucing. Ya, kucing yang disewakan di toko-toko jual makanan, nah itu sewakan pejantannya. Maka ini sesuatu yang diharamkan karena sesuatu yang tidak jelas. Kemudian itulah tadi bentuk-bentuk jual beli yang gharar yang ada di zaman jahiliyah, ternyata sampai sekarang pun masih banyak masyarakat melakukannya. Kalau kita lihat ya, banyak di antara jual beli gharar yang dilarang oleh Nabi SAW. Contohnya tadi melempar ya baju, dan ini harganya biasanya harga-harga yang dijelaskan para ulama, harganya yang murah ya. Dan kalau kita lihat sampai sekarang pun biasanya yang gharar ini pada hal-hal yang murah, di tempat hiburan, tempat permainan harganya 100.000 ya. Nah, kemudian ada juga di sekarang bahkan di warung-warung kecil kampung-kampung pun ada, yaitu apa? Capit boneka. Capit boneka bayar 1.000 atau 2.000 itu dapat koinnya. Kemudian koinnya anak-anak kecil melakukan itu. Nah, ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Maka permainan-permainan tadi yang misalkan anak-anak kita masukkan koin, kemudian nanti keluar kartunya nanti bisa ditukar mainan. Nah, sehingga anak kita memasukkan uang, misalkan nilainya satu koin itu 1.500 atau 1.000, dan harapannya mendapatkan kartu-kartu nanti ditukar dengan kartu itu, berarti ada nilainya, itu adalah hartanya. Dan nanti ya bisa yang keluar 80 kartu, ya 25 kartu, ini sesuatu yang haram. Ini sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka hendaknya kita menjaga ya anak-anak kita dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka di dalam Islam, harta itu setiap 1 rupiahnya itu tidak boleh digunakan pada hal yang haram. Ya, dibelanjakan untuk kebutuhan, maka diharamkan untuk sesuatu yang tidak jelas. Maka kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ya, anak-anak kita mereka tidak tahu, kita lah yang berdosa ketika membiarkan anak-anak kita mereka melakukan hal-hal yang sesuatu yang dapat ya menjerumuskan pada jual beli yang tidak jelas yang diharamkan di dalam Islam. Semoga materi ini menambah pengetahuan kita tentang jual beli yang dilarang di dalam Islam, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan mengingatkan keluarga kita terhindar dari hal-hal yang haram. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, silakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Ya, apa hukumnya menjual kotoran hewan ternak? Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang kotoran hewan ternak ini apakah dia najis atau tidak. Perbedaan ulama tentang najis atau tidaknya kotoran hewan ternak ini berdampak pada perbedaan ulama tentang hukum jual belinya. Di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kotoran hewan ternak itu adalah najis. Dalilnya Rasulullah SAW suatu ketika beliau buang hajat dan meminta salah seorang sahabat untuk mencarikan 3 batu. Maka aku mencari, kata sahabat tersebut, aku mencari dan menemukan 2 batu. Dan yang ketiganya adalah kotoran hewan yang sudah mengering. Kemudian aku berikan pada Nabi 2 batu dan kotoran yang sudah mengering tersebut. Maka Nabi membuang kotoran yang kering tersebut. Beliau katakan hadza riksun. Hadza riksun. Ini sesuatu yang riksun. Riksun dipahami
oleh Imam Syafi'i sesuatu yang kotor, yaitu najis. Sehingga inilah dalil menurut Imam Syafi'i, ya, ini adalah kotoran hewan unta, yaitu hewan ternak, ya, itu kotorannya kotoran hewan ternak itu adalah najis. Jadi kalau kita terkena pakaian kita, maka tidak sah sholat kita, dibersihkan dulu najisnya, ya. Kemudian menurut jumhur ulama, hewan yang dimakan dagingnya kotorannya tidak najis. Dalil jumhur ulama mengatakan yaitu suku dari Yaman, Iqil dan Zakwan, mereka terkena musibah ketika mereka di Madinah, penyakit. Maka Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk meminum untuk pengobatannya, yaitu susu dari unta zakat dan juga air kencing unta zakat. Maka jumhur ulama mengatakan seandainya kotoran hewan ternak itu najis, tidak mungkin Nabi memerintahkan berobat dengan kencing unta. Ya. Karena Nabi sendiri juga mengatakan tadawaw wala tadaw bin najis. Berobatlah kalian dan jangan kalian wala tadaw bi haram. Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Najis Allah perintahkan kita untuk menjauhinya, ini malah dimakan, diminum, dikonsumsi. Allah katakan wasiyabaka fatahhir. Adapun bajumu maka bersihkanlah. Perintah bagi orang muslim, pakaian badannya harus jauh, harus bersih dari najis. Nah, tidak mungkin Nabi memerintahkan kalau seandainya itu najis, ya itu dijadikan dimakan, apalagi diminum, ya untuk obat. Maka Allah Ta'ala, kemudian riwayat yang lain, Nabi sering sholat di tempat pengembalaan hewan. Seandainya kotoran kambing dan kotoran itu adalah najis, ya tidak mungkin Nabi sholat di tempat pengembalaan hewan tersebut, sangat banyak kotorannya, ya. Nah, kemudian bantahan terhadap perkataan Imam Syafi'i riksun adalah suatu kotor, maka riksun ini tafsiran yang lain diriwayatkan oleh para ulama, ya berdasarkan hadis Nabi. Riksun maksudnya adalah makanan jin. Riksun adalah makanan dari jin. Wallahu ta'ala, maka pendapat yang kuat yaitu kotoran hewan tidak najis, sehingga dengan demikian boleh diperjualbelikan. Sedangkan mazhab Syafi'i karena dia najis maka haram diperjualbelikan. Nah, inilah perbedaan para ulama. Maka wallahu ta'ala yang kuat adalah yaitu yang mengatakan tidak najis sehingga boleh diperjualbelikan. Tapi kotoran manusia boleh atau tidak diperjualbelikan? Tidak boleh. Nah, misalkan beli ya mobil kotoran manusia hasil sedotan safety tank untuk pupuk misalkan. Dibeli satu tank misalkan, satu mobil itu misalkan 100.000, maka ini sesuatu yang haram karena sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, yaitu larangan Nabi, kebiasaan jahiliyah jual beli takarannya dengan tangan. Contohnya ada yang kita jelaskan tadi. Ada nggak yang kita jelaskan tadi? Saya belum nemu larangan Nabi menjual beli yang dengan takar tangan itu apa? Apa maksudnya, Pak? Tadi antum menjelaskan larangan Nabi menentukan barang dengan takaran tangan, itu yang mana ya? Oh, tadi saya menjelaskan itu contohnya membeli baju, bajunya jelas, tapi harganya berapa? Harganya tergantung dari kerikil yang digenggam.
Ini jelaskan para ulama. Jadi berapa harganya? Silakan genggam kerikil tersebut, maka setiap kerikilnya itu nilainya sekian misalkan. Kalau seandainya kerikil, contohnya tadi satu kerikil 1.000, kalau 100 kerikil berarti 100.000. Nah ini kan tidak jelas, bisa jadi kalau orangnya kecil, nah harganya lebih murah. Kalau orangnya besar, genggamannya banyak, harganya lebih mahal, ya kan? Nah bagus. Pertanyaannya, Ustadz, sekarang ada orang yang makan sepuasnya. Kalau orang yang perutnya kecil, ya, perutnya kecil, maka makannya sedikit. Beruntung siapa? Restoran. Tapi kalau orang yang besar, ya badannya besar, biasanya makannya banyak. Biasanya ada juga badan besar makannya kecil sedikit. Tapi biasanya badan besar makannya banyak. Sehingga di sini dia bayar cuman 200.000, tapi makan dagingnya bisa 0,5 kilo misalkan. Untung nggak dia? Hah? Kira-kira untung nggak Pak pembelinya? Untung dia kan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini hukumnya haram. Ya, makan all you can eat itu sebagian ulama hukumnya haram. Tetapi sebagian ulama mengatakan all you can eat itu sudah di pedagang itu tidak ada yang mau rugi. Mereka itu pedagang sudah melakukan penelitian dan riset. Ya, ternyata risetnya dia sudah mengukur kemampuan makan orang dewasa, mau sebesar apapun orangnya, mereka sudah mengukurnya. Rata-rata orang dewasa itu makannya sekian, sehingga mereka bedakan antara orang dewasa dengan anak harganya. Kalau anak-anak misalkan cuma 50.000, kalau orang dewasa 200.000. Karena anak-anak kemampuan makannya lebih lambat dan sedikit. Kalau dewasa kemampuannya. Dengan itu mereka sudah memperkirakan harga 200.000 ini dengan kebanyakan orang ini masih worth it, masih ada untungnya. Ya. Sehingga meminimalkan kerugiannya. Sehingga dengan demikian sebagian ulama mengatakan ini boleh. Ya. Sehingga ini permasalahan. Nah, inilah contoh yang pernah kita katakan dalam menentukan kadar gharar sesuatu yang tidak jelas itu besar atau kecilnya itu para ulama berbeda pendapat. Nah, jadi yang kuat yang mana? Yang haram apa yang boleh? Ya, yang kuat yang mana? Tergantung dari masing-masing ya. Wallahu ta'ala. Ya, ini contoh perbedaan para ulama dan banyak ulama yang membolehkan. Tapi yang mengharamkan tadi ya karena itu sudah dengan penelitian sehingga gharornya sangat sedikit. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup kita tutup ya kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.